Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Duli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ustadz Kainama ini ya, sebenarnya tidak dapat dipercaya loh. Kenapa? Karena omongannya itu berubah-ubah sesuai situasi dan kondisi. Bahkan mungkin juga sesuai dengan suasana hati. Kali ini saya menemukan bukti bahwa apa yang dikatakan dia itu berbeda-beda. Ini bukan pertama kali, tapi memang seperti itu adanya. Apa yang dibahas kali ini masih mengenai nubuatan di dalam Yesaya 53. Konteks yang sama, tapi isi dari pembicaraan ini berbeda-beda. Mari kita menyaksikan video berikut ini. Begini, saya berpegang ini aja. Maaf, ada seorang yang ingin saya sebutkan namanya. Dia memenuhi semua kriteria itu. Pernah dengar nama Yusuf bin Najmuddin Al-Ayyubi? Dia tidak tampan. Dia asli menyusui di padang pasir. Dan dia tauhid. Dia melepaskan seluruh tanah Yudea Galilea itu dari penjajahan Romawi Bizantium. Ketika dia kalahkan Kings of Jerusalem yang masih muda tapi kena penyakit lepra itu. Yusuf bin Najmuddin Al-Ayyubi ya. Siapa itu? Salahuddin Al-Ayyubi. Allah memenuhkan semua kriteria kepada beliau. Kalau tidak diterima tidak apa-apa. Tapi silahkan baca Risalah Salahuddin Al-Ayyubi. Semua isi kriteria 53 ayat 1 sampai 12 ada di dalam beliau. Demikian Ustazi, barakallahu fikum. Masya Allah. Itu tadi yang terlihat bukan cocokologi itu. Cocokologi bukan? Loh. Yang Yusuf bin Najmuddin Al-Ayyubi itu. Enggak, saya kan ikutin ininya. Ya. Saya ikut kisah Risalah ini. Dan 53 1 sampai 12 ada semua di sini. Oke, siap. Jangankan saya, bahkan Kodonditan aja nggak percaya kalau itu untuk Salahuddin Al-Ayyubi atau nama lainnya adalah Saladin. Jadi ini nggak cocok logi ya. Nah, dari sini kita bisa melihat betapa cocok loginya Ustadz Kainama ini ya. Dia ini kan dulu pernah mengatakan bahwa Yesaya 53 ini untuk nabinya, yaitu untuk Muhammad. Sekarang beda lagi, dia mengatakan bahwa ini untuk Saladin, katanya ya. Nah, tadi kita disuruh melihat risalah tentang Saladin, bahwa Yesaya 53 ayat 1 sampai 12 ini sebenarnya dipenuhi dalam diri Saladin. Nah, Yesaya 53 ini kan berbicara mengenai Mesias yang akan datang, yang digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini kemudian Ustadz Kainama ini cocok logi lagi bahwa tidak, ini sebenarnya untuk Saladin. Sebenarnya siapa sih Saladin ini kok bisa memenuhi kriteria Yesaya 53 ayat 1 sampai 12 ini menurut Kainama ini ya? Mari kita melihat. Saya ada satu buku e-book ya. Judulnya Perang Salib Sudut Pandang Islam. Penulisnya itu Carol Hillenbrand, seorang guru besar studi Islam dan bahasa Arab di University of Edinburgh. Nah, di dalam buku ini di halaman 30, mulai halaman 30 itu dijelaskan mengenai siapa itu Saladin dan apa motivasi Saladin menaklukkan Yerusalem dalam Perang Salib yang kedua. Di sini kita mulai dari yang di bawah gambar itu ya. Nuruddin menaklukkan Damaskus pada 1154 dan mengangkat dirinya sendiri sebagai penguasa kaum muslim tertinggi di Suriah. Baik Nuruddin dan tentara salib kemudian mengalihkan perhatian mereka ke Mesir dan dinasti Fatimiyah yang tengah menderita dan lemah akibat perpecahan internal. Askalon ditaklukkan kaum Frank pada 1153 dan beberapa fraksi
di istana Fatimiyah memberikan bantuan akomodasi untuk mereka. Sementara yang lain meminta bantuan Nuruddin. Pasukan kaum muslim yang dikirimkan di bawah komando prajurit Kurdi Shirkuh pada 1168 sampai 1169 mencegah para tentara salib untuk menaklukkan Mesir. Salahuddin atau yang biasa disebut Saladin Al-Ayyubi, keponakan Shikuh, mengambil alih kepemimpinan pasukan kaum muslim di Mesir pada Maret 1169 setelah pamannya itu meninggal, dengan bertindak secara resmi sebagai pembantu Nuruddin. Saladin menguasai dinasti Fatimiyah yang diakhirinya pada 1171. Nuruddin telah meletakkan fondasi penyatuan kaum muslim dan menegaskan kembali legitimasi satu-satunya Khalifah Abbasiyah yang bermazhab Sunni. Pertikaian antara Saladin dan Nuruddin yang tampak jelas terlihat saat itu terhenti dengan wafatnya Nuruddin pada 1174. Lanjut ya. Saladin selanjutnya menjadi pemimpin kaum muslim dalam perang salib. Ia juga menjadi pemimpin perang salib yang paling terkenal. Ia membuktikan bahwa dirinya pantas menjadi penerus Nuruddin. Sepanjang 1174 sampai 1178, upaya Saladin banyak dilakukan untuk menundukkan musuh-musuhnya dari kalangan kaum muslim sendiri dan menciptakan front bersama di Mesir dan Suriah melawan para tentara salib. Akhirnya pada 1187 Saladin memerangi tentara salib yang dipimpin oleh Raja Gui dari Lusignan dalam pertempuran besar Hatim pada 4 Juli dan meraih kemenangan besar atas mereka. Penaklukan kembali wilayah-wilayah tentara salib yang penting seperti Acre terus berlanjut. Kemenangan Saladin mencapai puncaknya ketika dia berhasil merebut kembali Yerusalem pada 2 Oktober 1187. Pada akhir 1187, hanya beberapa bagian kecil kerajaan Latin Yerusalem yang masih dikuasai tentara salib, terutama Tirus. Saladin telah menciptakan sistem penguasa keluarga kolektif, yaitu dengan menempatkan kerabat-kerabatnya untuk mengawasi kota-kota dan wilayah-wilayah utama yang ditaklukkannya, sehingga tercipta konfederasi negara-negara yang bersifat longgar dengan dirinya sebagai pemimpin. Sistem ini diikuti oleh para penerusnya, Ayyubiyah, yang merupakan dinasti keluarganya sendiri. Jadi siapa Saladin ini atau Salahuddin Al-Ayyubi? Jadi dia ini adalah seorang raja Mesir yang memimpin pasukan Islam dalam perang salib kedua yang kemudian berhasil menaklukkan Yerusalem. Ingat itu ya, bahwa ternyata Saladin ini tidak membebaskan Yerusalem untuk orang-orang Israel, malah justru menjadi penguasa atas Yerusalem. Ini bukan Mesias. Kalau Mesias itu membebaskan dan memberikan harapan, memberikan ketenangan, kedamaian bagi umatnya. Nah, ini tidak demikian. Umat yang dimaksud di dalam Yesaya 53 itu adalah Israel dalam konteks itu pada waktu itu. Nah, di sini dalam konteks masa kini, Yesaya 53, yaitu Mesias yang dijanjikan yang akan datang itu adalah Yesus Kristus. Jadi, Salahuddin Al-Ayyubi itu sama sekali tidak memenuhi kriteria yang disampaikan oleh Kainama tadi itu ya, sebagai Mesias. Makanya, saya tidak heran kalau Donditan aja kemudian bilang, itu tidak cocologi. Ngaco-ngaco. Padahal Kainama ini seperti ini loh ya. Isu tempe sore dele, atau kebalik ya, pagi tempe sore dele, gitu loh. Kok ya dipercaya dia, mencela-mencele. Pernyataannya itu berubah-ubah. Nih video ketika dia mengatakan Yesaya 53 bukan untuk Saladin, melainkan untuk Muhammad. Mari saya ajarin Bapak Pendeta dengan segala kerendahan hati dan permohonan maaf. Saya ajarin tentang Yesaya 53. Tolong dibesarkan, Ustaz.
Yesaya 53, monotheism soteriologi, yang terdiri dari proto Yesaya, deutero Yesaya, dan trito Yesaya. Ini tidak berlaku untuk orang-orang yang tidak sunat dan najis. Dan maaf, tidak berlaku untuk Yesus, karena Yesus menurut Yahudi adalah Mesias palsu. Orang ini selalu mengatakan atas izin Allah, berasal dari negeri gurun, ya, berasal dari negeri gurun. Agamanya H799, Shalom. Kita lihat tadi dalam buku Hebrew and Chaldea Lexicon, artinya adalah agama yang benar. Ditambahkan is Shalom, yang dipimpin oleh seorang yang namanya Muhammad, yang disebut orang soleh, yang memberikan syafaat, punya istri dan punya anak. Jadi bagaimana? Masih percaya sama orang model gini nih ya? Saya itu sebenarnya kasihan ya dengan saudara-saudara kita Muslim yang ngefans berat sama Kainama, yang percaya mati-matian sama dia itu ya, yang katanya lulus S1 di mana itu? S3 di Jakarta, S2 di Leiden, S3 di Haifa, S4 di Vatikan, S5 di planet Mars sana itu. Kok ya dipercaya gitu ya? Padahal buktinya itu loh nggak ada dia pernah kuliah gitu ya. Foto dia pernah kuliah itu loh nggak ada. Kok ya percaya dia ini kuliah sampai S3? Padahal ya kita tahu sendiri seperti itulah dia. Sekian dari saya, semoga ini mencerahkan kita dan sedikit menghibur kita. Shalom, salam baras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.